Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hadi, mahasiswa Universitas Terbuka, jurusan Sistem Informasi dengan NIM 05072239. Kali ini saya akan mempraktekkan tugas 3 terkait dengan Vue.js. Di sini kita akan memigrasikan data-data atau file-file dari tugas 1 dan tugas 2 ke dalam tugas 3. Dan untuk petunjuk pekerjaan, kriteria penilaian di dalam tugas ini adalah bagaimana teman-teman mengimplementasikan satu arsitektur dan proyek Vue.js. Kemudian ada struktur foldernya, struktur penamaan file dan komponen, menerapkan pemakaian view komponen dan template. Yang kedua adalah penggunaan data binding, directive array, dan filter. Dan yang ketiga, penggunaan kondisional fungsi, kondisional, if, else, dan if, dan show. Oke, langsung aja kita ke filenya ya. Di sini ada, saya sudah bikin tugas 3 ini. Dan yang paling terpenting adalah di file source atau juga disebut sebagai sumber ya. Di dalam file source ini terdapat beberapa folder ya, aset. Di dalam aset ini ada, kita sisipkan seperti ada logo, kemudian dan juga CSS kita sisipkan di sini. Dan kemudian ada folder komponen. Di folder komponen ini kita dapat memasukkan atau kita memilah yang awalnya itu di JavaScript itu jadi satu dia. Kalau untuk di Vue.js ini kita ubah, kita pisah. Dan kemudian di sini ada JSON, data bahan ajar. Data bahan ajar ini kita ambil dari yang tugas pertama dan tugas kedua di sini. Jadi tetap tidak ada perubahan ya di sini. Nah, di sini tapi saya modif kemarin. Kita sisipkan nama dan PBJ saya di sini. Ini user JSON-nya. Ini saya masukkan Nur Hadi dengan email nur.hadi@ut.ac.id. Oke, untuk membuktikan semua kita langsung aja ke ininya, halaman webnya. Kita masukkan dulu ya, nur.hadi@ut.ac.id. Oke, sudah berhasil login. Lanjutkan. Dan ini sudah terdapat greetingnya di sini. Dan kemudian kita lanjutkan lagi. Di sini tidak jauh beda halamannya dari yang kemarin. Untuk menampilkan stok seperti filternya ini, filter juga berfungsi. Jika kita klik ini, dia akan menampilkan stok barang yang menipis atau kosong. Kemudian sebaliknya, jika tidak difilter, dia akan menampilkan semua barang stok yang ada. Dan kedua, ada filter di sini, ada UPBJJ-nya. Ini ada bisa menampilkan semua, ada bisa hanya Jakarta saja, Surabaya. Selanjutnya kita bisa menambahkan di sini bahan ajar ya. Bahan ajar kita bisa tambahkan. Contohnya
Kemudian kita pilih mata kuliah pilihan saja, IPPJJ Samarinda. Lokasi rak di sini saya pilih A1A2. Kemudian untuk harga kita kasih di sini 75.000 dengan jumlah, saya bikin jumlah ini jumlah yang aman ya. Intinya kalau di bawah 20 biasanya dia akan jadi stok menipis atau kuning ya di situ, dan bahkan bisa merah kalau mau. Oke, kita simpan saja langsung. Oke, berhasil kita tambahkan di sini, kita lihat ini dia MSIM 4309 pemrograman berbasis web, mata kuliah pilihan seperti yang tadi, Samarinda rak 1A2 dengan harga 75.000 dan jumlah aman ya. Ini dapat kita edit juga di sini dengan kita mengurangi menjadi 10. Apa yang akan terjadi setelah kita edit jadi 10? Masih aman. Untuk kita mengubah menjadi tidak aman statusnya, kita kurang lagi jadi 7 atau 6. Oke, di sini berubah ya menjadi menipis. Dan kemudian yang lain juga bisa kita edit ini. Misalnya kita ubah jadi 0. Gimana dia? Oke, di sini berubah jadi merah ya, kosong. Jika dia posisinya masih ada tapi di bawah batas maksimum atau batas amannya, dia akan menjadi menipis atau berwarna kuning di sini. Dan jika dia posisi aman, jadi dia berwarna hijau ya. Selanjutnya tambah bahan ajar udah bisa. Kita hapus di sini. Bisa juga kita hapusnya. Tracking pengiriman. Kita tambahkan di sini kan sudah ada sini data yang dari JS itu Rina Wulandari yang udah data dummy yang sudah ada ya. Kemudian kita bisa tambahkan di sini dengan link saya 0507 2319 lengkap. Pilih ekspedisinya, kemudian kita pilih paket di IPS dasar. Tanggalnya sudah auto ya ini ya, tanggal sekarang. Kita tambahkan di sini. Oke, berhasil. Dan kemudian di sini sudah ada Rina Wulandari, kita cek detailnya seperti apa di sini. Sudah tampil di sini ya. Penerimaan di Tangsel, kemudian tiba di hub Jaksel, kemudian diteruskan ke kantor tujuan. Lalu yang baru saja saya tambahkan tadi bisa kita cek di sini detail perjalanannya. Data DO dibuat dan menunggu pickup dari kurirnya ya. Di sini auto dia, auto generate dari 1, 2, kemudian jika kita tambahkan lagi akan bertambah dari auto dia langsung 3 seperti ini. Tinggal kita masukkan ini saja. Oke, sekian dari saya terkait tugas 3 kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.